Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Pagi. Pagi. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini mengikuti pelajaran informatika seperti biasanya. Berdirinya kami di sini adalah dengan tujuan untuk menyampaikan presentasi tentang materi algoritma, tentang apa itu algoritma, notasi algoritma, serta jenis-jenis notasi algoritma. Harapan kami dengan kami mempresentasikan ini, teman-teman bisa menjadi paham dan lebih minat lebih lanjut untuk mempelajari bidang informatika ini. Untuk pertama-tama, kami harap teman-teman bisa menyimak dengan baik dan tenang. Oke, lanjut. Untuk materi pertama adalah tentang mengapa algoritma itu penting. Jadi algoritma ini adalah bisa kita bilang urutan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Algoritma ini penting karena ini bisa menjadi cara kita untuk menyelesaikan masalah tertentu itu, sehingga kita bisa membuat bisa terselesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah lanjut ke apa itu algoritma, terutama oleh Mas Daniel. Apa itu algoritma? Kata algoritma itu berasal dari nama seorang matematikawan Persia pada abad ke-9 yang bernama Muhammad Musa al-Khwarizmi. Karyanya tentang sistem bilangan desimal menjadi dasar bagi seluruh konsep komputasi dan modern saat ini. Nah, algoritma ini dapat kita contohkan sebagai kita membuat sebuah tab. Oh, teman-teman untuk siap-siap ya. Sama seperti siapkan cangkir, kartu tes, teh panas dan gula. Yang kedua, kita masukkan kartu teh dan cangkir. Selanjutnya kita keluarkan air panas dari cangkir dan didiamkan hingga airnya warnanya berubah. Terus angkat kartu teh, tambahkan gula dan terus diaduk selesai. Selanjutnya adalah notasi algoritma. Mengapa notasi algoritma itu penting? Untuk mengetahui mengapa notasi algoritma itu penting, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan notasi algoritma. Jadi notasi algoritma ini adalah cara kita menulis algoritma. Kalau algoritma sendiri itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi notasi algoritma itu adalah cara menulis langkah-langkah tersebut agar bisa dipahami dan bisa kita pahami lebih lanjut. Untuk manfaatnya yang pertama adalah untuk memahami algoritma itu tadi. Yang kedua adalah untuk menerjemahkan maksud dari algoritma itu tadi. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi apakah ada kurang dari algoritma ini tadi. Kita perlu menulisnya terlebih dahulu baru kita bisa evaluasi. Nah, selanjutnya ada notasi satu atau kalimat deskriptif. Notasi ini adalah yang paling sederhana, menggunakan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma. Contohnya adalah algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Yang pertama adalah mulai, dua baca sebuah bilangan bulat, ketiga bagi bilangan tersebut dengan dua, mengangkat dua. Jika sisa hasil bagi adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika angka itu memiliki sisa, berarti itu termasuk bilangan ganjil dan selesai. Algoritma kalimat deskriptif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu mudah dipahami oleh siapa saja secara umum. Yang kekurangannya adalah potensi ambigu karena menggunakan bahasa alami yang kurang presisi. Selanjutnya jenis notasi kedua yang kami paparkan adalah tentang pseudocode. Jadi pseudocode ini adalah cara kita menulis algoritma, tetapi bukan cara kita menuliskan algoritma agak mirip dengan baris pemrograman, tetapi bedanya
lebih tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Walaupun masih ada aturan-aturan seperti kita pakai kata if, then, while, else, dan semacamnya itu. Bedanya dengan barisan pemrograman biasa itu, kalau pseudocode ini bisa tidak, yang aturannya ya cuma yang itu tadi, tadi cuma beberapa aja, tidak serumit yang barisan pemrograman seperti pada biasanya, pada umumnya. Untuk contohnya ini pseudocode ada ini, kami memberikan contoh untuk menentukan jenis bilangan, apakah itu bilangan bulat atau bilangan ganjil. Baris pertama itu ada baca bilangan if bilangan mod 2 sama dengan 0, dan print dalam tanda kutip bilangan genap, else print dalam tanda kutip bilangan ganjil, and if. Jadi kalau itu nanti misal kita bilangannya itu mod di mod 2 itu sama dengan 0, maka itu bilangan genap. Kalau di mod 2 itu tidak sama dengan 0, maka itu adalah bilangan ganjil. Untuk kelebihan dan kekurangan dari pseudocode ini, yang pertama kelebihannya adalah ini tidak lebih berpeluang tidak menimbulkan penafsiran ganda seperti pada kalimat deskriptif yang tadi notasi jenis nomor 1 itu tadi, karena ini kan kata yang digunakan itu tidak sebebas yang kalimat deskriptif itu tadi. Untuk yang kekurangannya itu adalah kita harus mengetahui dasar-dasar dari pemrograman, dari logika pemrograman seperti if, then, else. Itu kalau kita tidak tahu maksudnya, ya kita juga tidak bisa mengetahui maksud dari notasi algoritma yang kita tulis tadi. Selanjutnya adalah notasi yang ketiga, yaitu flowchart, diagram alir. Flowchart adalah representasi visual algoritma menggunakan simbol-simbol dasar dan simbol standar. Sangat intuitif untuk memahami alur algoritma. Simbol dasar flowchart adalah, yang pertama adalah terminator atau oval. Itu memiliki arti mulai atau akhir. Yang selanjutnya adalah proses atau tindakan atau operasi. Selanjutnya adalah input output atau jajaran jenjang yang memiliki arti untuk memasukkan atau keluarkan data. Selanjutnya adalah keputusan atau berlian, pilihan ya atau tidak. Selanjutnya adalah garis alir, panah, arah aliran proses. Contoh flowchart dapat ditampilkan seperti ini. Start, kita mengarah pada 2, yaitu event dan kedua kita tambahkan jadi on, dan hasilnya jadi start. Ya, ini seperti ini. Oke, lanjut. Untuk sistem flowchart ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah sangat inovatif dan mudah dipahami secara visual. Yang kedua, untuk kekurangannya adalah bisa menjadi lebih rumit dan memakan banyak ruang untuk algoritma yang kompleks. Oke, materi yang terakhir yang akan kami sampaikan yaitu adalah masa depan Anda dengan algoritma. Apa sih maksudnya masa depan Anda dengan algoritma? Apakah algoritma menjadi pendamping hidup kita di masa depan? Tentunya tidak ya. Jadi maksud dari masa depan Anda dengan algoritma ini adalah tentang bagaimana algoritma ini yang kalau kita pelajari bisa bermanfaat untuk masa depan kita, terutama di zaman yang penuh teknologi ini dan perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Untuk yang manfaat pertama adalah inovasi, yaitu untuk mengembangkan ide-ide baru dan memecahkan masalah di dunia nyata. Yang kedua adalah untuk pemrograman. Melajari algoritma itu memang wajib, bahkan penting banget untuk kalau kita ingin memprogram sebuah permainan, game, lalu website atau aplikasi dan sistem cerdas lainnya. Lalu untuk karir di masa depan, untuk pekerjaan yang di bidang teknologi dan lain-lain yang semacamnya teknologi itu kita
kita penting banget untuk mempelajari algoritma ini. Oke, tak terasa materi kami sudah mencapai akhir. Sekian presentasi dari kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.